waktu terlewat tanpa bahagia. Mari lihat keluar, terkadang kita lupa kita tak sendiri, menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa, apa yang telah kita buat? Karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Salam saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat gereja sedang jemaat Allah Jelambar dan Cengkareng, dan seluruh saudara-saudara yang menyaksikan ibadah online dimanapun Anda berada. Pagi ini, Minggu tanggal 5 April 2020 adalah minggu-minggu Prapaskah. Kita masih mengadakan ibadah online karena situasi wabah dari infeksi virus, supaya kita menjaga untuk tidak saling menyebarkan virus infeksi ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu. Kami mengucap syukur dalam situasi endemi atau pandemi infeksi virus corona, kami masih bisa beribadah walaupun dalam bentuk online. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami, supaya firman Tuhan dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Dan Roma pasal 5 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Roma 5 ayat 8 dan 9. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan oleh murka Allah. Menurut WHO, bencana COVID-19 sudah ditetapkan menjadi pandemi. Artinya, infeksi virus corona sudah menyeluruh hampir ke seluruh negara di dunia. Menurut Johns Hopkins University, jumlah negara yang terinfeksi minggu yang lalu itu ada 177 negara. Dan lebih dari 704.000 orang terinfeksi oleh virus ini. 33.500 mengalami kematian. Dan 148.824 orang dinyatakan sembuh. Bagaimana dengan data di Indonesia? Menurut data resmi pemerintah, tanggal 2 April 2020, total kasus positif COVID-19 telah mencapai 1.790 kasus, di mana 170 orang meninggal dan 122 orang dinyatakan sembuh. Dan ini mungkin masih terus meningkat untuk beberapa waktu ke depan. Kemudian apa dampak yang disebabkan oleh infeksi COVID-19? Yang pertama adalah
kehilangan pekerjaan. Contoh, sektor pariwisata. Beberapa hotel telah melakukan PHK terhadap karyawannya. Ini juga mengancam kepada timbulnya pengangguran. Industri perhotelan diperkirakan rugi 21,5 triliun. Mall sepi. Ojek online mengalami penurunan pada para pelanggannya. Dari segi ekonomi sampai saat ini, awal Maret, kerugian diperkirakan itu 127 triliun. Bandingkan dengan APBD DKI tahun 2020 itu sejumlah 87,9 triliun. Saat ini banyak orang mengalami kekhawatiran. Mereka takut terinfeksi. Bukan hanya orang awam, tapi juga para petugas kesehatan. Karena alat pelindung diri banyak mengalami kelangkaan. Kekhawatiran mengakibatkan Menteri Keuangan negara bagian Hesse Jerman yang bernama Thomas Schäfer bunuh diri akibat khawatir dampak terhadap virus corona ini. Penggerebekan terhadap pabrik masker Reus dilakukan oleh polisi beberapa waktu yang lalu. Penumpukan masker, hand sanitizer, sarung tangan, dan lain-lain dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di mana suatu saat mereka akan jual dengan harga yang sangat tinggi. 1 minggu yang lalu, masker N95 harganya 1 box dengan jumlah 50 piece itu 1.320.000. 2 hari kemudian menjadi 3,5 juta. Dan kemarin harga tersebut melambung sampai 5 juta 1 box. Saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang terjadi akibat dari pandemi infeksi COVID-19 yang berhubungan dengan situasi saat ini. Dari bacaan firman Tuhan yang berhubungan dengan situasi ini, ada beberapa hal, paling tidak ada 3 hal yang harus dilakukan oleh orang percaya. Yaitu yang pertama, di dalam ayat 17 dikatakan, barang siapa mempunyai harta dunia. Mempunyai maknanya juga bila kita punya. Kalau kita sehat, maka kita harus membantu orang yang lemah. Seorang dokter tidak mungkin dapat mengobati pasiennya, merawat pasiennya yang terinfeksi virus corona kalau dia sendiri terinfeksi virus corona. Bahkan dia sendiri harus diisolasi. Seorang yang terinfeksi tidak dapat berbuat apa-apa untuk menolong orang lain. Karena itu kita harus sehat. Ayat ini mengatakan barang siapa mempunyai harta dunia, barang siapa memiliki, barang siapa sehat, ia harus membantu orang yang lemah. Dengan cara bagaimana kita dalam situasi sekarang ini dapat tetap sehat sehingga membantu orang-orang yang lemah? Yang pertama, kita harus cukup istirahat. Artinya tidur yang cukup, kualitas tidur yang baik. Tanpa tidur yang cukup, saudara akan menyebabkan penurunan imunitas dalam tubuh saudara. Harus makan yang bergizi. Seperti apa makan yang bergizi? Kita ingat saja pada waktu kita masih kecil diajari 4 sehat, 5 sempurna. Tingkatkan imunitas. Makan vitamin C dan vitamin E setiap hari. Physical distancing, artinya menjaga jarak antara satu orang dengan orang yang lain. Paling tidak 2 meter. Sering cuci tangan. Saudara-saudara, kalau terpaksa kita harus keluar, maka mungkin kita pegang gagang pintu toilet, atau kita naik eskalator, kita pegang pinggir eskalator, maka dianjurkan saudara untuk sering melakukan cuci tangan yang benar. Hindari kerumunan, arisan, pesta, ibadah, konser. Saudara, tahan dulu untuk tidak menghadiri kegiatan atau kerumunan tersebut, karena itu merupakan bagian
di mana kita bisa terpapar infeksi. Kita tidak tahu di antara orang yang bersama-sama dengan kita, apakah dia terinfeksi atau tidak. Gunakan masker bila terpaksa harus ada di kerumunan. Tinggal di rumah bila tidak ada keperluan yang sangat mendesak. Ini menolong saudara untuk terhindar dari infeksi virus corona. Di dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Alkitab mengajarkan, Alkitab menekankan agar tubuh kita dalam keadaan sehat. Kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa menolong orang, kita tidak bisa melayani. Karena itu, kita harus menjaga tubuh kita sehat. Apa yang terjadi bila kita mengabaikan nasihat ini? Maka ada 2 hal yang terjadi. 1, bila kita terinfeksi, maka kita akan menjadi sakit. Terutama bagi mereka yang mempunyai faktor risiko seperti umur tua, di atas 60 tahun, yang punya penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, atau penyakit paru-paru seperti bronkitis, asma bronkiale, pneumonia. Itu menyebabkan infeksi yang masuk ke dalam tubuhnya, ia menjadi sakit. Dan selain ia menjadi sakit, ia menjadi sumber penyakit bagi orang lain. Dan kalau ia menderita sakit, bukan tidak sedikit mereka kemudian meninggal. Yang kedua, bila seseorang imunitasnya tinggi, biasanya pada orang muda, maka mungkin dia tidak menjadi sakit, tetapi dia menjadi sumber penularan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, bagi orang tuanya, bagi adiknya, bagi keluarganya, bagi tetangganya. Karena itu, saudara harus melakukan nasihat yang diajarkan untuk menjaga hidup sehat. Jadi, kita wajib berkorban untuk semua orang tanpa memandang suku, agama, sosial, ekonomi, ataupun latar belakang. Berkorban adalah mengesampingkan kepentingan sendiri dan melakukan segala sesuatu untuk menolong orang lain. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 30 ada seorang yang bernama Epafroditus. Ia adalah rekan sekerja dari Rasul Paulus. Ia nyaris mati dan mempertaruhkan nyawanya dalam melayani orang lain. Ia menunjukkan teladan dan rela berkorban. Yesus Kristus sendiri telah mengajarkan dengan memberi teladan, dengan cara menyerahkan nyawanya di atas kayu salib demi keselamatan umat manusia, tanpa memandang suku, agama, sosial, ekonomi, atau latar belakang orang. Dalam situasi seperti ini, saudara, inilah waktunya kita membantu yang lemah dan berkekurangan. Mungkin saudara berkata, bagaimana saya berkorban sedang saya harus tinggal di rumah? Saudara, dengan tinggal di rumah sebetulnya saudara sudah berkorban. Saudara tidak menjadi sakit dan tidak menjadi sumber penularan infeksi bagi orang lain. Atau mungkin saudara berkata, bagaimana berkorban sedang penghasilan saya menurun? Saya saat ini baru di PHK. Saudaraku yang kekasih, beberapa waktu yang lalu, beberapa tukang ojek yang pelanggannya menurun drastis, beberapa pemilik warung di pinggir jalan yang penghasilannya menurun, bahkan pengangguran, mereka mengumpulkan uang, ada yang 10.000, 20.000, 50.000 untuk membeli alat pelindung diri bagi para tenaga kesehatan dan membantu orang lain. Saudara, mereka berkata, kami tidak punya, tapi kami mau berbuat. Saya punya komunitas yang namanya Komunitas Pasien Dr. Enos. Komunitas ini semuanya adalah penderita kanker.
Mereka juga sedang menderita, tapi mereka bahu-membahu satu sama lain, mengumpulkan uang untuk membeli alat pelindung diri bagi para tenaga kesehatan, untuk membeli vitamin dan diberikan ke rumah sakit untuk para tenaga kesehatan. Mereka juga menderita kanker, tapi mereka mau berkorban. Beberapa waktu yang lalu, saya lewat masuk ke dalam sebuah tol melalui sebuah pintu gerbang. Di pintu gerbang itu ada seorang yang sedang menyapu dan saya melihat dia tidak pakai masker. Lalu saya panggil orang itu dan saya katakan, "Ini masker Pak, pakai." Padahal di mobil saya cuma satu masker, tapi saya pikir di rumah sakit saya akan dapat masker untuk alat pelindung diri saya. Saudara bisa memberi semangat mereka yang sedang ketakutan, mereka yang khawatir melalui WA. Saudara bisa mendoakan mereka. Kita wajib berkorban karena Kristus sudah berkorban dengan cara menyerahkan nyawanya di atas kayu salib agar kita diselamatkan. Bagian ketiga, Roma 5 ayat 8 dan 9. Pasti akan diselamatkan. Jadi bagian yang pertama, kita harus sehat. Bagian yang kedua, kita harus berkorban. Dan bagian yang ketiga, kita pasti akan diselamatkan. Roma 5 ayat 8 dan 9. Kalau kita sudah maksimal menjaga kesehatan kita untuk terhindar dari infeksi COVID-19, kemudian kita sudah ambil bagian untuk membantu yang lemah, yang membutuhkan bantuan kita, dengan mengesampingkan kepentingan pribadi, saudara tidak perlu khawatir lagi. Ada jaminan dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memiliki hidup ini, Allah yang menentukan sakit atau sehat, Allah yang menentukan hidup dan mati. Ya, menjadi jaminan kita bahwa kita pasti akan diselamatkan dunia dan akhirat. Sebelum kita mengakhiri mendengar khotbah pada pagi hari ini, saya ingin kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, kami sudah mendengar firman Tuhan pagi ini. Tuhan, kami mau ambil komitmen untuk menjaga kesehatan kami sesuai dengan anjuran pemerintah dan kesehatan. Kami mau membantu orang yang lemah, yang membutuhkan pertolongan kami, dengan mengenyampingkan segala kepentingan kami. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, iman yang teguh bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami.
Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami, seluruh jemaat Tuhan, baik di Jelambar, di Cengkareng, dan dimanapun berada. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus, dan hidup yang kudus karena persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.